Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline dan kita masih akan membahas terkait dengan arus balik, tapi kali ini berbeda, tidak terkait dengan jalanan aja. Apa karena itu? ini nggak balik-balik. Oh, karena apa itu yang nggak balik-balik? Orangnya, karena kan orangnya masih bisa bekerja di kampung kan, karena ada kebijakan ASN ini boleh WFH gitu. Nah, ASN di instansi tertentu, pemirsa, ini boleh kerja dari rumah atau work from home atau WFH pada tanggal 16 sampai 17 April 2024. Nah, memang ini kebijakannya juga masih terkait sama arus mudik dan arus balik ya. Supaya nggak numpuk ke Supaya nggak ya? numpuk, nggak barengan pulangnya, jadi pulangnya terpisah-pisah gitu. Jadi nggak macet, tapi kalau kita lihat macetnya udah total juga sih tetap aja hari ini ya. Iya sih, karena kan nggak semuanya juga ASN ya. Tapi karena topiknya ASN, jadi memang kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2024. Menpan RB Abdullah Azwar mengatakan penerapan WFH ini akan dikombinasikan dengan kerja dari kantor work from office atau WFO. Nah, jadi pemirsa, WFH ini hanya diterapkan untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan juga layanan dukungan pimpinan. Sedangkan yang berkaitan dengan pelayanan publik, ini tidak diberlakukan WFH alias WFO-nya 100%. Nah, berarti yang pulang ini adalah yang WFO gitu ya. Nggak bisa, Kasian dia menunda-nunda pulang dulu. Misalnya pemirsa, pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, kesehatan, energi, serta transportasi dan distribusi ini tetap harus masuk begitu. Sementara instansi yang terkait layanan pemerintah yang bisa menerapkan WFH 50% adalah misalnya bagian keprotokolan. Kemudian ada yang perumusan kebijakan serta kesekretariatan. Ini bisa melakukan WFH, tapi memang tadi disampaikan maksimal 50%. Jadi ada kombinasi ya, WFO sama WFH-nya. Jadi nggak full serta-merta 100% satu instansi bisa. Pasti yang WFH senior semuanya. Lalu bagaimana dengan pegawai swasta? Nah, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kebijakan WFH untuk pegawai swasta pada 16 sampai 17 April 2024 merupakan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Alias ini tidak ada paksaan untuk diterapkan. Jadi mungkin bisa kita katakan sabar ya untuk pegawai swasta, karena pegawai swasta ini nggak ada aturan saklek dari pemerintah. Justru yang mendapatkan saklek dari pemerintah ini adalah ASN yang dibolehkan 50% lah gitu. Oke, nah tapi ya ini kan salah satu strategi supaya nggak menumpuk pulangnya ya, termasuk tadi juga dari pihak pengelola tol, Jazz itu ngasih diskon untuk harga tol itu 20% di tanggal 17 sampai 19. Jadi itu lumayan tuh kalau misalnya yang pulang dari Semarang atau Surabaya ke Jakarta, 20% lumayan kan? Lumayan banget. Biasanya kan harus standby setidaknya sejuta ya? Iya, terutama yang beberapa golongan itu bisa mencapai 800.000, tapi itu lumayan loh, bisa didiskon 20% dan ini dari golongan 1 sampai golongan 5, ini semuanya mendapatkan diskon. Lumayan, daripada lumanyun ya kan? Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat pemirsa dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi, kemudian juga kualitas pelayanan publik. Dan Anas juga mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias WFO 100%. Alhamdulillah membantu atas nama pemerintah dengan Pan-RB dan Ibu saya hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga Menko PMK Muhadjir Effendi kembali mengingatkan kebijakan work from home bagi ASN usai cuti bersama Lebaran, yaitu pada 16 dan 17 April. Ini diungkapkan terkait upaya untuk mengurai kepadatan saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari Senin 15 April hari ini. Dan jangan lupa juga masih ada juga kebijakan untuk work from home, terutama untuk ASN, sehingga dia bisa menunda untuk pulang itu hari Kamis atau hari Jumat, hari Kamis ya terutama, Kamis atau Rabu malam, karena Kamis pagi harus sudah ngantor sampai Jumat gitu, sehingga masih ada kesempatan untuk menunda keberangkatan pada mudik. Dan terkait dengan WFH yang diperbolehkan bagi ASN, ini tentunya ya menuai berbagai komentar. Dan kita akan lihat ya bagaimana sih komentar di media sosial. Yang pertama di X, ini ada komentar dari @dul_sm. Kenapa selalu WFH jadi cara mengatasi kemacetan?
karena orangnya banyak gitu. Hendra _Ahem, ASN mah masih ada jatah WFH. Dan selanjutnya ada komentar dari @ACK, ASN menang banyak. Wah, ini banyak yang ini nih pengen juga ya masih WFH dulu, terutama setelah 1 pekan diberikan cuti bersama. Emang nggak cukup? Nggak cukup dong, karena kan nggak potong gaji kan. Harusnya sih enggak, kan cuti bersama ya. Oke, ini dari TikTok nih kita bacain yuk. ASN Junior hanya senyum dipaksa WFO sama Pak Bos, alias yang senior-senior kan yang boleh WFA gitu. Bercanda ya. Oke, kemudian juga ini ada yang berkomentar, oh tadi ini minta tolong Pak Menhub dan Pak Polisi tolong dong lihat macetnya. Ini mungkin masih ada yang macet gitu. Tapi memang sih tadi pagi saya itu kan dari arah, ya udah kita kasih tahu aja ya, dari arah Bekasi ke Jakarta. Nah itu tuh biasanya udah lewat ini nih arus baliknya, yang mulai dari Jawa menuju Jakarta tuh pasti satu arah sama saya menuju kantor ini kan. Itu udah mulai macet sih tadi pagi. Ini mungkin kalau yang di Karawang, mungkin di Cikatama, Cipali, mungkin udah lebih duluan merasakan. Oke. Ini juga ada yang bilang pulangnya hari Sabtu masih ramai lancar, yang macet harus pergi kalau waktu itu katanya. Yaudah mudah-mudahan lancar-lancar lah ya. Dan selanjutnya ini kita juga sudah membahas polling ya. Ini Lebaran telah usai, lalu bagaimana penanganan mudik tahun ini? Yang pertama, aman dan lancar kok. Ya. Kita lihat ini ada berapa persen? Kita tampilkan di mana? Oh, di layar kaca ya. Ya di layar kaca, tapi ini tidak terlalu banyak ya kalau kita lihat dibanding 2 opsi lainnya. Oke, berarti ini ada yang komentar kalau misalnya penanganan mudik tahun ini kita polling ya tadi ya, satu katanya aman dan lancar itu di 21%. Kemudian yang jawab masih banyak titik macet 42%. Kemudian nggak berubah nih dari tahun lalu 27%. 37% ya. 37%. Oh, berarti masih banyak PR dong. Ya, karena yang pollingnya tadi masih banyak titik kemacetan itu sampai 42%. Ini berarti masih banyak yang mengeluhkan ya. Kemudian katanya nggak berubah-berubah kok dari tahun lalu itu 37%. Oke. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi juga ya. Karena tadi itu Jess di medsos juga ramai misalnya. Karena mungkin saking padatnya rest area-nya full, ketika mau ke kamar kecil tuh nggak bisa. Saking mereka udah ngantrinya dan mereka udah nggak bisa masuk rest area lagi mungkin ya. Dan nggak bisa ditahan lagi kan. Terus akhirnya gimana? Kan? Nah itu. Wah itu memang harus menjadi catatan-catatan. Berarti jangan-jangan ini penduduk yang melakukan mudik lebih dari perkiraan, bisa nggak ya? Mungkin usul tahun depan itu mungkin para pejabat yang terkait gitu kan disuruh ikut coba. Oh cobain ya, langsung macet-macetnya ini ya. On the spot. Kalau pejabat kan biasanya kan kalau sidak kan ada kawal ya. Ayo ikut coba, naik bus kayak. Coba merasakan macet-macetannya kira-kira. Nah mungkin dari situ baru kelihatan tuh titiknya yang perlu dievaluasi, yang di kilometer berapa, rest area mana, dan mungkin rest areanya ternyata perlu diperbanyak. Betul. Masuk akal nggak 30 menit gitu kan bapaknya. Itulah yang masih menjadi evaluasi dan pertanyaan, dan tentunya menjadi PR bagi para pejabat dan juga stakeholder terkait. Oke, nanti kita akan kembali pemirsa dengan trending topik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.